tepuk tangannya mana dong? Luar biasa keren. Makan ikan cerdas, makan ikan kuat, Kabupaten Jombang. luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Kevin Christian, kami persilakan untuk demo masaknya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Chef Kevin Christian. Halo, halo. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mendemokan dua resep. Yang pertama adalah lele crispy. Itu sausnya saya mau pakai saus lorasin. Nanti kalau misalkan mau dibuat di rumah, sausnya bisa diganti macam-macam kayak gitu. Cuma yang akan saya bawakan di sini adalah saus lorasin. Kenapa saya bikin saus lorasin? Karena pertama gampang cara bikinnya. Terus kedua bisa dijadikan salah satu ide usaha sebenarnya. Jadi bisa dibuat nanti rice bowl yang menggunakan file lele yang nantinya disiram dengan saus lorasin. Nah, kedua itu ada menu nugget lele. Nah, nugget lele itu sebenarnya udah banyak ya, umum. Cuma di sini saya mau bikin nuggetnya itu tanpa perlu dikukus. Biasanya kan orang bikin nugget, biasanya nuggetnya dikukus lalu di balut dengan tepung roti baru digoreng. Nah, cuma di sini saya mau bikin nugget yang langsung digoreng, jadi nggak perlu dikukus lagi kayak gitu. Oke, yang pertama-tama yang pasti adalah bahan utama kita yaitu lele. Lelenya mau kita file terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan dapat lele yang ukuran besar kayak gini, itu sebelum di file itu siripnya dibuat
dibuang dulu. Jadi dipotong dulu siripnya. Jadi dipotong dulu siripnya supaya gampang. Oke. Terus siripnya dibuang yang bawah. Kalau untuk lele crispy, kulitnya nggak perlu dibuang, nggak apa-apa. Jadi di file, tapi kulitnya nggak perlu dibuang, nggak masalah. Nah, kalau mau gampang filenya, itu biasanya diambil di dekat kepala nih. Jadi di dekat kepala, itu pisaunya posisinya 45 derajat. Jadi ambil dulu 45 derajat. Terus tangan yang kiri itu neken si badan si lele. Nah, sambil ditekan, itu pegangan pisaunya itu kalau misalkan gak nyaman bisa dua sebenarnya. Jadi si arah telunjuknya itu bisa megang di gagang pisaunya. Jadi kayak gini nih posisinya. Ini Jadi salah dijepit kayak satu gini. trik untuk memasak lele ya. Ya, soalnya kalau misalkan motong nanti nggak benar malah celaka. Oke. Kemungkinan si ujung pisaunya ini nanti nabrak ke tangan kita dan akhirnya bisa luka kayak gitu. Dan Nah. itu kadang-kadang bisa bikin orang trauma dan nggak mau masak atau nggak mau kerja di dapur lagi, biasa kayak gitu. Itu dia, harus diperhatikan ya Bu. Memegang pisau pun juga harus Ya, ada triknya. Ada triknya kayak gitu. Jadi dipegang atau kalau misalkan lebih nyaman, itu telunjuknya itu bisa ada di atas si pisau ini. Jadi megangnya kayak gini. Nah, jadi nanti dia tinggal ngikutin ngangkatnya kayak gini pelan-pelan. Oke. Kayak gitu. Oke, yang ini kita pakai teknik yang ini, itu langsung masuk aja kayak gini. Baik. Nah, terus Dipilih. ikutin aja, nggak perlu ditekan, nggak perlu itu. Jadi biarkan si pisau ini yang kerja kayak gitu. Jadi santai aja gitu motongnya. Tinggal diikutin. Oke. Udah, tau-taunya udah kepotong kayak gitu, udah jadi. Jadi nggak perlu takut gagal kayak gitu. Nah, nanti udah bisa jadilah kayak gini. Oke, kalau misalkan udah, tinggal diperiksa aja nih. Diperiksa, dipegang. Kalau misalkan ada durinya, masih ada durinya, itu dicabut aja. Oke, nah ini kita potong kecil-kecil. Tapi kalau misalkan kita mau jual konsepnya stick lele kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu nggak perlu dipotong, nggak apa-apa, karena yang kita Panjang jual gitu sebenarnya ya? volumenya gitu, supaya orang tidak merasa dibohongi gitu. Misalkan, Ya, oh kita betul. mau jual stick lele ini dengan harga misalkan harga yang lumayan kayak gitu. Ya. Oh, supaya itu ya volumenya harus dinaikkan lah kayak gitu. Ini ya. Ada yang praktek dari mas-mas santri loh, Chef di sana tuh, Chef. Iya. Tadi lihat ya. Chef ya. Kalau misalkan apa namanya, banyak daging yang nyangkut sebenarnya nggak masalah, karena bisa dikerok dagingnya pakai sendok. Jadi sisa-sisa ini nanti dikerok aja pakai sendok. Dan ini nggak akan takut kebuang karena masih bisa dipakai untuk kudapan lainnya. betul. Nah, yang ini nanti bisa kita pakai untuk nugget kayak gitu. Jadi nggak perlu takut untuk Terbuang. terbuang, ya. betul. Jadi tinggal dikerok pakai si sendok. Oke, kita lanjut. Lanjut, Chef. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu mau kita kasih sedikit jeruk nipis Supaya supaya tidak ngilangin amis, ya. tidak amis. Karena banyak orang yang tidak suka makan lele kadang-kadang Nah, karena baunya. ikan itu padahal bisa disiasati ya, Chef. Betul, makanya- Selain pakai jeruk apa ya, Chef? Atau hanya itu Nah, aja? Sebenarnya kalau saya kuncinya sebenarnya ini. Kalau misalkan kita masak sesuatu yang berbau misalkan Iya. kayak gitu, berarti kan dia harus diimbangi dengan sesuatu yang beraromatik misalkan kayak gitu. Nah, nanti harus kita cari tuh biasanya kalau makanan-makanan yang dari air atau dari laut kayak gitu, Iya. biasanya memang cocoknya pakai sesuatu yang asam. Oh, baik. Supaya lebih segar kayak gitu. Lemon, Jadi cocoknya jeruk pakai nipis lemon, bisa ya? pakai jeruk nipis kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya, bisa juga kita pakai aromatik yang biasanya dibuat untuk kudapan steak juga. Misalkan kayak rosemary atau misalkan pakai thyme Nah, ini. atau pakai jahe. Ini kalau jahe kan mudah, Chef. Kalau yang dua bahan ini nanti ibu-ibunya apa Nah itu ya? ya, Kalau itu nggak bisa semacam saya, Chef. semacam inilah, semacam rempah gitu. Iya betul. Rempah. Tapi kalau ikan-ikan yang lain bisa ya, Chef, Diperlakukan masak sama, seperti- iya, di file bisa. Perlakuannya sama ya. Bisa. Kayak kakap atau gurame atau Patin? patin. Bisa ya. Kayak gitu-gitu bisa.
Karena lama kelamaan orang lebih suka yang praktis gitu, yang Betul, makannya betul. nggak repot kayak Iya. gitu-gitu. Kalau misalnya di frozen ngaruh nggak, Chef, nanti kerasa? Di frozen Bikin setelah sendiri di maksudnya. file atau sebelum di file? Kalau setelah di file gitu, Kalau setelah di file nggak ngaruh ke rasanya. Frozen Oke. itu hanya merubah sifat dari si barang tersebut, si benda tersebut gitu. iya. Nanti ini kita berapa menu, Chef? Ini ada 2. Jadi yang pertama itu kita mau bikin lele telur asin. Lele Itu telur di asin. crispy terlebih dahulu. Setelah itu Iya. kita mau bikin nugget lele. Oke, siap. Oke, ini udah. Setelah itu mau kita bumbui dulu. Jadi udah dikasih dikasih jeruk Jeruk. nipis. Nanti kita kasih garam. Jadi nggak perlu dicuci lagi ya, Chef? Nggak perlu, kalau misalkan itu pertama lele pasti sudah dicuci kan. Iya. Jadi langsung dikerjain nggak Habis apa-apa. di fillet nggak usah dicuci. Nggak usah. Kecuali kalau misalkan baru diambil di file, nah itu harus dicuci dulu. Tapi kalau Oke. udah dicuci di file nggak perlu dicuci Siap. lagi. Yeah. Karena dagingnya sudah bersih. Kita panasin minyaknya dulu aja. Karena biasanya manasin minyak ditunggu taunya lama Ya, kan. Jadi ini kadang-kadang kita panasin Apinya dulu. besar, sedang atau kecil ini, Chef? Kalau kira-kira? manasin sedang nggak apa-apa. Cuma kan di sini banyak anginnya, jadi Iya, betul. dibesarin aja Hati-hati. nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak Oke. usah inilah. Karena salah satu prinsip orang yang masak itu biasanya kan namanya heat in control. Jadi Iya. panasnya itu sebenarnya kan kita yang tentuin, kontrolnya ada di kita Betul, kayak gitu. betul. Jadi mau panasnya seberapa ya tergantung sama kita. Baik. Oke, sambil nunggu minyaknya panas, kita siapin tepungnya. Ini tepungnya Tepung serbaguna. Kita Oke. pakai tepung serbaguna. Langsung aja, jadi langsung Heeh. ada rasanya ya, Chef, Langsung ada ya? rasanya. Tapi kalau misalkan Misalnya pakai nggak mau tepung. pakai tepung serbaguna, misalkan di tempat saya nggak ada nih yang jual Iya. tepung serbaguna, itu bisa diganti sebenarnya. Jadi sebenarnya orang mikir kayak menunya cuma lele crispy kayak Nah, gitu. betul. Tapi sebenarnya turunan dari lele crispy itu sebenarnya bisa banyak yang kita pelajari kayak gitu. Pertama, pembuatan si crispy itu sendiri gitu. Crispy itu kan sebenarnya tekniknya banyak. Kayak misalkan Iya. ada orang yang suka crispy pakainya cuma terigu sama air aja. Digoreng jadi crispy. Ya, setelah kayak gitu. Heeh. Ah. Terus kalau misalkan ada orang yang kayaknya kelemahan si tepung yang pakai air aja tuh nanti biasanya setelah dingin cenderung keras biasanya kayak gitu. Keras kan? Ya, Cenderung akhirnya keras, susah beda dikunyah rasanya. kayak gitu. Oh berarti diganti. Bisa pakai maizena tapi dicampur sama telur. Kayak gitu. Oke, jadi kalau maizena nanti perlu tambahan telur Betul, lagi. si maizena itu nanti dicampur sama telur, diaduk terus digoreng. Nah, biasanya kelemahan maizena yang dicampur sama telur itu biasanya kalau sudah lama Ya. cenderung justru lebih lembek. Makin lembek lagi. Makin lembek lagi. Makin Kalau yang lembek tadi kan lagi. keras, yang ini Ya. jadi terlalu lembek kayak gitu. Oke. Nah, yang terlalu lembek itu, kalau misalkan ada si telur tadi, itu kecenderungannya juga adalah telur kan mengandung protein kayak gitu Ya. dan ada lemaknya. Betul. Nah, itu menyebabkan biasanya si gorengan itu kan tadi lembek. Penyebabnya adalah si ada lemak tersebut. Oke. Terus kelebihannya adalah biasanya dia jauh lebih berongga ketimbang terigu yang sama air tadi gitu. Hasil gorengannya. Hasil ini gorengannya lebih berongga. betul. Nah, kalau pakai tepung serbaguna itu kenapa banyakan dianjurkan karena sebenarnya teksturnya nanti mirip-mirip sama yang dijual di pasaran. Iya. Kayak misalkan fried chicken atau Betul, apapun kayak betul, gitu-gitu betul. yang kadang-kadang itu bisa secara nggak langsung mensuges Iya. kita karena selera makan kita bisa jauh lebih meningkat Nah, sebenarnya kayak karena gitu. kalau lembek itu kadang-kadang balitanya sudah tidak mau. Betul, Chef. betul. Nah, tepung yang crispy kayak gitu kenapa dianjurkan? Karena nanti dimakannya pakai saus-sausan yang sifatnya basah. Nah, kalau kita pakai saus-sausan yang sifatnya basah tersebut, kita bisa nikmatin rasa sausnya, tapi kita bisa nikmatin si produk tersebut tetap crispy Crispy-nya kayak ini gitu. tetap ya. Makanya Oke, kadang-kadang Bang. kita suka bikin yang kayak gitu. Kalau nyimpennya di frozen tadi setelah dikasih tepung bisa ya, Chef? Nah, kalau aku biasanya saranin lebih baik digoreng dulu setengah matang. Oh, gitu. Jadi digoreng dulu setengah matang. Jadi setelah setengah matang nanti itu setelah setengah matang kita angkat, tunggu dia jadi suhu ruang. Habis itu baru kita simpan. Terus ketika mau dimakan baru diangetin, digoreng lagi. dikrispikan lagi gitu ya. Nah, gorengnya juga dikrispikan. sebenarnya ada triknya. Nggak bisa dari minyak yang tidak panas. Jadi minyaknya harus benar-benar panas. Jadi sebentar aja kayak gitu. Oke. Heeh. Nah,
Bisa dicatat ya ibu-ibu ya, triknya biar nanti bisa dipraktekkan. Kadang-kadang kan Iya. habis goreng terus cepet lembeknya Betul. ini loh Chef. Waktu itu saya mau sharing sedikit. Waktu itu saya kerja di restoran dan semenjak COVID itu kan, itu orang-orang, restoran tuh banyak yang tutup kayak gitu Iya. kan. Jadi akhirnya kita harus mikir nih, maksudnya apa ya? Ya memang kita tetap dapat pemasukan, tapi kan orang yang kebiasa kerja yang masak Betul, kayak gitu-gitu betul. mungkin akan ngerasa bosen gitu. Iya. Karena dia nggak masak atau apapun kayak gitu. Jadi waktu itu aku usaha dari rumah itu bikinnya sesuatu yang crispy kayak gitu. Jadi aku jualan sayap ayam, jualan karage kayak gitu-gitu. Dan kebanyakan yang beli itu adalah mama-mama muda yang Kerja. malas masak. Iya. Oh iya. Yang malas masak kayak gitu. Jadi mereka pengennya ya langsung Instan goreng, gitu, ya langsung instan goreng. kayak gitu. Sekarang musimnya gitu kan Chef, di Iya, memang. mana-mana gitu ya. Memang di mana-mana kayak gitu. Jadi Tapi kalau bikinan sendiri kan lebih lebih ya terjamin. lebih terjamin Iya, lah. atau Terus secara costing atau secara Bisa dijual. budget itu jauh lebih murah. betul. Ini dibalur tepungnya langsung. Iya, dibalur tepungnya langsung. Terus nah, kalau tepung yang sifatnya tepung kering ini supaya jadinya bagus, itu mau kita rendam di air dulu. Jadi kita celupin di air juga. Jadi Tapi ada yang pakai es batu itu biasanya gimana ya, Chef? kalau es batu cocoknya untuk tempura. Oh. Jadi tempura itu memang harus digoreng. Tepungnya itu bagusnya didinginkan dulu gitu. Oh gitu. Begitu. Ada juga orang yang pakai soda ataupun minuman beralkohol kayak misalkan bir kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu yang membuat mereka dalamnya ada rongganya gitu. Karena ada kandungan soda di dalamnya kayak gitu. Iya. Jadi pakai air biasa aja. Pakai air biasa aja kayak Oke, gitu. ya. Nah, ini juga bisa dicampur sama tepungnya nanti diadukin. Tapi bisa aja air biasa juga, nggak masalah. Yang penting setelah ini nanti kan mau kita masak atau kita pijat supaya dia jadi crispy kayak gitu. Jadi celupin aja. Dari awal pakai tepung kering, sekarang dimasukkan ke air, Iya, terus masukkan ke tepung kering lagi, Tepung Bu. kering lagi. Jadi konsepnya itu kering basah kering kayak Kering, gitu. basah, kering. Betul. Sambil dipijat ya, Chef. Habis Biar itu kita nggak capek masak, gitu ya. iya. Pakai pijatan. Kayak gitu. Betul. Sebenarnya kenapa orang harus dicemplungin ke tepung kering dulu kalau ujung-ujungnya nanti dibasahi kayak gitu. Sebenarnya fungsinya adalah tepung kering itu sifatnya itu supaya si permukaan produknya itu tidak licin sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita dapat barang-barang Betul. yang tipenya produknya itu licin, Iya. itu bagusnya itu harus direndam di tepung kering dulu. Sebenarnya kayak Dibalut misalkan tepung kering. tahu itunya kan Iya. basah tuh. Permukaannya basah kayak gitu, Betul. atau ikan atau ayam kayak gitu. Nah, mereka tuh cocoknya Dikering dulu, tepung dikering dulu supaya nanti pas ditempel ke tepung keringnya itu tepung keringnya itu bisa nempel. Oke. Kalau misalkan langsung ke basah, kadang-kadang dia ada permukaan yang bolong nanti. Betul-betul. Heeh. Nggak semuanya Nggak masuk semuanya ke rongga-rongga ini ya, tercoating lah terproduksi bahasanya ya. gitu, terselimuti. Tidak menutupi Iya. gitu ya. Misalkan setelah direndam kayak gini, oh kayaknya kurang keriting nih kayak gitu, bisa dicelupin aja lagi. Nah, nanti dimasukin aja lagi. Biar makin keriting, makin Iya, crispy ya. Betul. Kalau untuk jualan nggak masalah di double coating sebenarnya, supaya si volumenya itu makin gede gitu. Ah betul. Kadang-kadang kita ketipu, Chef. Iya. Kalau beli ini ya. Betul. Kayak karage itu kan banyak kan tepung-tepungnya tebal kayak gitu. Cuma kalau untuk dikonsumsi sendiri ada baiknya ya nggak perlu di double coating, nggak masalah. Iya. Soalnya setelah dipelajari dari kuliah sampai bekerja, itu memang sesuatu yang paling menguntungkan adalah jualan yang basisnya tepung sebenarnya. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri, apalagi ini balita-balita yang ada masalah gizi, Betul. lebih baik tidak terlalu banyak. Betul, lebih baik nggak usah terlalu banyak tepung. Dan kalau misalkan untuk balita ada baiknya nggak perlu digoreng, jadi disarankan mendingan dikukus ataupun di pensir. Sifatnya pensir itu kayak ditumis lah kayak gitu. Jadi kayak kita bikin Pakai steak minyaknya kayak gitu. sedikit Iya, gitu. pakai minyak Oke. sedikit kayak gitu. Kan cepat mateng ya, Chef. Kalau ikan ini kan nggak Betul, perlu betul. lama, Ikan kan? tuh masakan-masakan seafood tuh kan cepet matang. Iya. Kalau lama kadang-kadang ada yang makin kenyal. Kalau Iya, dikonsumsi. jadi cuy bahasanya gitu. Iya. Kita minyak juga udah panas. Nah, kita mau ngegoreng si Langsung digoreng. Digoreng. Ya. Oh, sudah ada yang sudah mulai goreng, Chef, itu di bawah. Iya. Chef. Jadi ini selain bermanfaat untuk balita stunting, bisa untuk menambah pendapatan keluarga ya, Chef ya, ini Iya. kalau dijual. Kalau
Aku biasanya demo memang value yang mau aku kasih sebenarnya kayak gitu. Apa sih usaha yang bisa dibuat setelah demo ini gitu Iya, misalkan, betul. kan supaya bermanfaat lah. Kalau ini berarti gorengnya hanya sebentar aja ya? Iya, Chef? sebentar aja. Kalau udah sampai coklat, udah bisa kita angkat. Ini tadi padahal chefnya baru masukkan karena minyaknya tadi sudah Iya, sangat soalnya juga minyaknya dipanaskan sambil di kita luar. panasin. Jadi ini sudah langsung dimatikan sama chef Iya. habis memasukkan. Ya, Apalagi nah, ikan langsung. lumayan cepet kan ini ya. Betul betul. Jadi masih lembut dalamnya, Iya. luarnya ini crispy, tapi dalamnya masih lembut ini nanti. Nah setelah waktu itu aku pernah riset, kalau yang tepung kering itu daya tahannya justru jauh lebih lama. Apalagi yang tepung-tepung serbaguna ini. Iya iya. Itu biasanya 6-8 jam biasanya. Tingkat kekrispiannya, Tingkat awetnya kekrispiannya, itu ya. apalagi kalau misalkan orang yang jualannya itu ditaruh di hotbox yang kayak ada lampunya kayak gitu, Betul, betul. itu jauh lebih Lebih lama. lama. Oke, kalau saus telur asin yang pertama yang pasti kita butuhin adalah telur asin. Cuma yang dipakai hanyalah si kuningnya aja. Jadi mau kita ambil kuningnya. Nah kalau aku boleh saran, yang kuning yang bagus itu sebenarnya aku lebih suka yang cenderung warnanya orange dan dia banyak minyaknya. Biasanya Nah, udah berminyak itu, iya, kayak gitu. betul, Ya, betul. itu aku suka Kalau kalau di sini tuh bilangnya masir gitu. Oh gitu bahasanya Iya. masir. Iya. Nah itu yang biasanya enak dibikin saus telur asin. Oh, Tapi oke. kalau misalkan nggak mau repot, itu biasanya kalau di online sih itu Iya. udah banyak yang jual yang kuningnya aja Langsung kuning sebenarnya. telur asin gitu ya? Kuning telur asinnya aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini kan mana tahu, oh ada yang suka juga putihnya, jadi putihnya bisa tetap dikonsumsi kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan demo ini orang nanya, ya terus putih nggak kemakan dong kayak Putihnya. gitu-gitu. Yang nggak apa-apa bisa Bisa dibalado, langsung dimakan. bisa ditepungin kayak gitu-gitu. Tapi nggak cepet hancur chef kalau dimasak gitu. Ya, Nggak, kalau soalnya kan dia putihnya- lumayan kuat kan, jadi Oh, tinggal asal di- nggak bolak-balik terus. iya gitu benar, ya. asal nggak dioseng-oseng kayak Iya, gitu. Nah itu yang maksudnya bukan ini ya, bukan menyinggung atau apa ya, itu yang kebiasaan, maksudnya kadang orang yang suka masak atau bisa masak atau yang memang belajar masak, Iya. itu kan perbedaan kadang kayak gitu. Ada orang yang masak stick sukanya diteken-teken, ada orang yang suka masak pengennya dibolak-balik aja kayak gitu. Padahal nggak perlu seperti Nggak itu. perlu ya, Chef? sebenarnya, nggak perlu Nggak sebenarnya. pede mungkin chef. Iya. Ini matang beneran. Ada kan gitu. orang yang ya maaf ya, tangannya gratil gitu, jadi pengennya ngoseng-ngoseng aja, pengennya Nah, apa iya, kayak gitu ya. betul-betul. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu juga. Ya nanti lama-lama dia bakal mateng, bakal jadi Iya. juga. Jadi nggak perlu Cuman nggak takut perlu itu khawatir tadi. ya. Mau kita ambil lagi nih, aku pakainya tiga telur asin. Ya. 3 telur asin, Tiga telur diambil asin. kuningnya aja. Kalau udah mau kita hancurin, jadi kita halusin. Dilumatkan pakai Dilumatkan sendok. pakai sendok. Kuning Kalau mau lebih telurnya. cepat lagi bisa pakai garpu, tapi karena nggak ada, nggak apa-apa kita Betul. pakai sendok aja sambil kita menyortir, barangkali masih ada kulit-kulit yang nyangkut. Biasanya kan ada kulit-kulit Iya, kecil-kecil bener. yang suka Kalau nyangkut. Telur asin itu kan seringnya gitu, kulitnya itu ikut aja gitu, Ikut, padahal ya. nempel gitu ya. Bahan untuk menumis sausnya itu ada minyak Bumbunya. sama mentega. Bumbunya apa aja ya chef ini nanti? Jadi pertama itu si wajannya mau kita kasih minyak dulu, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Minyak sedikit, Minyak nanti sedikit. dicampur sama Margarin. margarin. Dicampur sama margarin. Kurang lebih untuk 3 itu kita pakai 1 sendok makan. Kurang lebih. Oke. Sambil nunggu ini leleh, kita mau siapin, di situ ada bawang putih yang sudah di blender, itu pakai itu aja. Di meja sudah ada, Bu. Kalau misalkan Bawang nggak ada, putih. kita pakai bawang putih biasa aja. Kalau utuh digeprek aja atau Digeprek bisa, diiris diiris tipis, tipis. juga bisa, atau dicop juga nggak masalah. Ya. Kalau dicop kalau cuma dikit aja Nggak masalah sih itu harusnya ya. ya. Ya, Cuma kalau untuk anak-anak bagusnya dihaluskan sih. betul. Kadang nggak mau kan? Nggak mau, bingung. bener. Bingung. Nyisihin bawang putihnya nih loh, Chef. Apalagi kalau udah kecil-kecil gitu kan. Ya. Jadi lebih baik dihaluskan Iya. aja biar nggak terlihat gitu. Ya. Nah kita pakai ini sama si Kalau untuk balita nggak pakai cabe ya, Bu. Iya, nggak pakai Ini cabe. kita pakai cabe resepnya sama chef. Nanti biar bisa diincip sama ibu-ibu balita atau Mbak Mas Santri nanti bisa incip gitu ya.
Setelah margarinnya leleh, Ya. itu mau kita masukin si kuning telurnya. Oh, bukan bumbunya lah. Bukan bumbunya dulu, kita masukin si kuning telurnya dulu. aja Kenapa? ya, Chef, Karena ya? mau kita lumatin dulu. Kalau misalkan kita masukin putih telur sama si cabenya dulu, Ya. nanti kelamaan keburu gosong. Oh, gitu. Jadi yang kita kuning telurnya dulu, kita setelah kerjain minyak kuning telurnya tadi. dulu. Dioseng, Iya. oseng Bu. Dioseng Kuning telurnya jangan kebalik ya Bu, jangan bumbunya Ya, dulu. jangan bumbunya dulu. Kalau bisa masukin si kuning telurnya dulu. Nah, ini masukin si kuning telurnya itu dimasak sampai dia busanya keluar. Sampai dia berbuih. Betul. Iya, Kenapa? kelihatan Supaya Bu. dia nggak anjir, nggak amis kayak gitu-gitu. Jadi harus bener, kalau di sini tuh bahasanya tanek gitu loh. Oke. Ya. Nah, Sampai benar-benar itu. ini dimasak Sampai keluar buihnya. ya sampai keluar buihnya. Ini main perasaan aja ya, Chef, kalau Iya, masak itu ya, iya, Chef ya. betul. Kan yang hal yang dibutuhin masak tadi salah satunya ada heat and control. Betul. Yang kedua adalah common sense kita gitu. Kalau misalkan apa namanya? Oh, ini kayaknya cocoknya ini sama ini. Oh, ini kayaknya harus segini deh kayak gitu. Jadi logikanya harus tetap ini juga gitu. Tetap jalan Main. juga gitu. Nah, ini kita masak. Nah, ini saya matikan dulu kompornya sebentar karena saya mau beri penjelasan. Kalau misalkan si saus telur asin ini mau dijual atau kita mau jualan dengan konsep yang menggunakan saus telur asin, nah saya sarankan prosesnya sampai sini dulu. Nah, nanti ini bisa kita simpen. Jadi ketika misalkan ada orang yang mau pesan makanan kita gitu, nah si telur asin ini nggak perlu kita tungguin sampai berbuih. Kenapa? Karena makan waktu nanti lumayan lama kayak gitu. Oke. Jadi ketika nanti ada orang pesan, kita tinggal Campur sama bumbunya campur langsung. sama bumbunya langsung kayak gitu. Jadi disimpannya itu tadi pada saat seperti masakan tahap betul, awal betul. ya, Dan Chef, itu ya. cenderung lebih fresh kalau misalkan untuk jualan. Tapi kalau misalkan langsung dikonsumsi. untuk dikonsumsi ataupun untuk makan di rumah, Iya. nanti kita selesai sampai akhir dan itu bisa langsung disimpan kayak gitu. Jadi ada macam-macam gitu metodenya. Nah, ini udah lumayan berbuih, mau kita masukin bawang putih sama cabai. Kalau langsung dikonsumsi baru campur bumbunya ya, Chef ya. Itu kalau dijual nanti dicampur gitu langsung atau ada misalnya sausnya ini disendirikan aja gitu, bagusnya gimana, Chef? Tergantung. Kalau misalkan kalau saya pribadi, kalau saya Iya. jualan itu biasanya saya kerja di resto itu nggak saya campur biasanya. Jadi saya siram. Langsung disiram gitu aja. Jadi disiram kenapa? Supaya nggak mengurangi rasa si lele crispy-nya atau si produknya kayak gitu. Kalau misalkan kita aduk, Ya. itu kan berarti semua tepungnya itu akan membalut terbalut dengan saus telur asin kan. Betul. Nah, kadang-kadang orang juga pengen nyari rasa yang si lele yang crispy doang yang mana sih rasanya kayak gitu. Jadi rasa originalnya dari gitu. masakan itu ya. Jadi di lidah kita tuh banyak apa ya? Banyak rasa yang bisa dicoba gitu. Ya, dieksplor gitu. Iya, ya, dieksplor. apa. Nah, ini udah berbuih lagi. Iya. Kita mau kasih susu. Nah, di resep itu kenapa susunya nggak dikasih takaran supaya bisa menyesuaikan gitu. Jadi ada orang yang sukanya encer banget, ada orang yang sukanya Kayak berkuah gitu ya. nggak terlalu encer, nggak masalah, tergantung selera aja gitu. Ini susunya apapun full cream atau Full cream boleh bisa, misalnya kalau kita tapi biasanya diet orang gitu loh. pakainya evaporasi biasanya Oh, gitu. oke. Cuma Kan ada kalau yang misalkan evaporasi kadang-kadang kalau misalkan beli yang besar, Iya. itu kan kalau misalnya ada sisa tuh sisanya nggak bisa dipakai. Oh gitu. Kalau misalkan pakai yang full cream, dia lebih kuat biasanya, jadi bisa Masukin dipakai. kulkas lagi, Masukin bisa dipakai kulkas, lagi gitu bisa ya. dipakai lagi, betul. Mau kita bumbuin. Yang pertama pasti pakai garam. Nah, ini nggak ada takarannya, aku pakainya feeling aja. Feeling aja. Pakai Biasanya feelingnya ibu-ibu ini makin kuat Iya. ini. Kalau urusan memasak gitu ya. Biasanya aku pakai 3 jumput jari lah, biasanya kayak gitu-gitu. Nah, tetap harus dikasih gula. Meskipun yang ditonjolin rasa asinnya, Betul. tapi harus kita balance. Jadi kita tetap pakai gula kayak gitu. Ya rasanya makin mantap gitu ya, Chef. Tapi enggak pakai penyedap ya, Chef? Aku nggak pakai penyedap. Tapi kalau misalkan mau pakai penyedap boleh, nggak masalah. Kan lebih bagus kalau enggak gitu loh untuk anak-anak gitu. Soalnya menurut aku udah cukup lah. Sudah. Rasanya sudah enak. Iya. Nah, ini mau kita kasih sedikit minyak wijen. Kalau misalnya nggak dikasih minyak wijen gimana, Chef?
Sebenarnya bisa, cuma ada lain rasanya karena ada aroma yang inilah khas dari si minyak wijen itu. Okay. Sama satu lagi, ini mau pakai daun kari. Nah, aku mau pakai daun kari. Di sini posisinya daun karinya itu udah kering. Kalau misalkan pakai yang basah juga nggak masalah. Tapi kalau yang basah, aku saranin lebih baik digoreng. Soalnya itu jauh lebih enak. Jadi digoreng, terus beda ya rasanya ya. Iya beda. Jadi digoreng, terus setelah digoreng itu ditirisin aja, nanti disimpan di dalam toples. Jadi sewaktu-waktu makannya kayak ditabur kayak bawang goreng kayak gitu. Kayak kalau misalnya dihancurin juga kayak nori gitu kan sekarang. Bisa juga kayak gitu. Di blender kayak gitu-gitu ya, di chopper bisa juga. Gitu, ya. Tapi nggak bisa digantikan dengan bumbu yang lain ya? Nggak bisa. Kalau si daun kari nggak bisa. Biasanya memang telur asin identiknya memang sama daun kari. Dan kurang cocok lah digantikan dengan daun yang lain kan kadang ada aja kan kalau di sekitar rumah kan ada daun jeruk purut atau apa gitu. Nggak cocok, lebih cocok daun kari memang. Untuk resep ini gitu ya. Oke, ini udah larut. Menunggu larut tercampur semua ya, Chef. Nggak perlu kayak berbuih lagi atau apa gitu ciri-cirinya. Apinya bisa dikecilin aja sambil diaduk. Nah, ini udah jadi nih. Kalau misalnya saus ini, kalau misalnya dijual jadi sendiri kan, Chef, nanti yang beli itu dituang kalau mau makan bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nggak merubah tingkat keenceran atau kekentalannya gitu nggak? Tergantung ya, kalau misalkan mau jualnya lebih mahal ya pasti yang cari yang lebih kental pasti. Pasti kayak gitu. Kalau lebih cair ya pasti harganya jauh lebih murah. Pasti kayak gitu. Udah prinsip sebenarnya kayak gitulah. Nanti tinggal dicocokin aja kayak gitu-gitu HPP-nya berapa kayak gitu-gitu. Kalau untuk masak kayak gini ya pasti kan yang diberikan yang terbaik karena kenapa biasanya konsumsinya untuk di rumah. Terutama untuk mencegah si stunting tadi kayak gitu. Karena tinggi protein. Betul, tinggi protein. Ada ikan lele, ada telur asin. Ada telur asin. Si lele tersebut itu juga sebenarnya kandungan gizinya lumayan tinggi proteinnya. Banyak manfaatnya. Iya. Kalau nggak salah tuh 100 gram lele itu proteinnya hampir kurang lebih 18 deh. 18 graman dan kalorinya itu 105. Jadi kalau misalnya laki-laki dewasa aja tuh butuh 2200 kalori itu bisa dicapai dengan memakan berapa? Lele. Iya, lele itu. Iya, nggak susah kan nggak semua lele kan, makanya ada nasinya, nasi berapa kalori kayak gitu-gitu. Jadi lumayan oke lah sebenarnya kayak gitu. Jadi karena masa pertumbuhan itu sebenarnya jangan terlalu, kadang ada yang nasinya ini penuh Bu Chef. Betul, nanti lauknya satu potong gitu kan. Iya, betul. Nah, ini dibalik kalau untuk pertumbuhan kan proteinnya yang harus diunggulkan gitu ya, Chef. Dulu itu prinsip saya kayak gitu, makan nasi yang banyak, lauknya sedikit. Tapi kesini dibalik ya. Nasinya yang banyak, ini nasinya yang sedikit, lauknya yang banyak kayak gitu. Karena kita butuh, apalagi anak-anak kecil itu butuh karena kan butuh protein yang tinggi untuk zat-zat pembangun lah kayak gitu. Karena protein itu memang fungsinya sebagai zat pembangun gitu ya. Betul, dan kalau nggak salah lele itu tinggi kandungan vitamin B12 kalau nggak salah. Iya. Aku ngomongnya kalau nggak salah karena aku sebenarnya bukan tahu salah, aku takut sotoy aja sebenarnya gitu. Karena dulu aku belajar gizi, cuma harus aku akui, maksudnya aku tidak terlalu pandai di bidang gizi itu gitu. Jadi kayak aku inget-inget lagi kayak gitu-gitu. Kalau kita ahli gizi belajarnya teori terus kayak gitu. Ada yang ahli, ada yang enggak, kebalikan. Cuma aku harus akui, maksudnya sebegitu menyesalnya aku nggak belajar gizi dulu. Maksudnya kadang-kadang kita kan mungkin kemakan ego saat kuliah kayak gitu ya. Elah gizi doang ngapain sih kayak gitu. Lengkap loh, Chef, kalau misalnya. Betul. Makanya sebenarnya dulu cita-citaku tuh sebenarnya pengen punya tempat makan atau resto kayak gitu-gitu. Tapi menu makanan itu sebenarnya sederhana. Cuma yang dicantumkan adalah kandungan gizi dari makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Misalkan nih kayak kita jualan warteg kayak gitu. Oh, ada orang yang mau makan nasi pakai telur dadar, pakai orek, pakai kentang balado misalkan kayak gitu. Tapi setelah dikasih dan mereka bayar, mereka tuh tahu, oh, bapak nih atau ibu nih makan kandungan kalorinya sekian nih. Karbohidratnya sekian, proteinnya itu aku yakin bisa inilah. Cuma sekarang akhirnya jadi duit sama orang-orang yang ngerti kayak gitu dan dibikin jadi catering sehat kayak gitu-gitu. Aduh, banyak banget sekali. Makanya waktu itu aku benar-benar kayak wah, ini udah kepikiran nih ya kayak gitu. Udah kepikiran kayak gitu. Kenapa dulu dibercandain kayak gitu kadang-kadang kita kan lebih suka main atau itu. Ternyata emang yang nggak bisa dibohongi lah, belajar memang penting lah kayak gitu. Betul. Daun bawang. Iya.
Kita mau iris tipis saja nanti untuk garnishnya. Tidak dicampurkan di saus. Nggak gitu perlu, ya? nggak perlu. Tapi kalau mau dicampurin boleh, cuma pakai yang putihnya. Bukan Jangan yang hijau. hijaunya ya. Yang hijaunya nggak terlalu enak sebenarnya kalau buat dimasak. Oke, ini tinggal kita plating, tapi kita tinggal aja. Kenapa? Nanti bisa kita plating bareng si nugget. 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 Ini kita mau langsung bikin nugget kayak gitu. Ini dari sisa lele tadi ya? Iya. Sama ini udah disiapkan juga lele yang udah di file dan di chopper, jadi sudah halus kayak gitu. Oke. Jadi sisa lele tadi Bu yang nempel di tulang-tulang dikerok. Nah sekarang kita bikin nuggetnya. Iya. Nah Yang ini nggak perlu dikukus gitu ya? Ya, mau kita kasih wortel yang sudah diparut. Jadi langsung tuangin aja. Jadi makin lengkap isinya. Nggak perlu pakai timbangan, nggak masalah. Nggak perlu pakai ini, cukup pakai feeling aja kayak gitu-gitu. Dan percaya, maksudnya teksturnya mungkin kadang-kadang nggak sesuai atau kayak gimana, tapi percaya rasanya pasti enak kayak gitu. Betul. Karena ya tergantung dari campurannya ya, saya banyak tidaknya. Iya. Tapi Nah, biar ini kita anak-anak mau makan sayur ya. Iya, harus diakalin lah ibaratnya ya. Diakali, dicampur. Solusinya harus diakali. Pakai tepungnya apa ini, Chef? Tepung tapioka. Tepung tapioka. Jadi dulu kita sempat uji coba pakai tepung terigu kayak gitu-gitu, cuma dia teksturnya kurang kenyal. Main feeling lagi ya, Chef ya. Jadi kita pakai tepung tapioka. Terus mau kita kasih bubuk pala. Bubuk pala sedikit aja supaya ada aromatiknya gitu. Kalau misalkan takut anak-anak gak suka, bubuk pala di skip atau dilewati nggak masalah. Nggak masalah. Cuman ini sebenarnya yang bikin lebih enak sebenarnya ya. Betul. Kasih garam. Terus lada. Kena. Penyedap kalau mau pakai silakan, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Karena rasa ikannya juga sudah enak. Kayak gitu. Terus mau kita tambahi bawang putih halus, cincang ya, bawang putih halus. Tinggal diaduk. Jadi main feeling aja Bu, kira-kira nanti campurannya seberapa wortelnya, tepung tapiokanya. Kemarin itu aku sebenarnya requestnya itu tepung untuk membalutnya itu pakainya bubble crispy yang kayak sekarang si Kensler yang bulat-bulat kayak gitu. Sekarang lagi hits kan kayak gitu hits, ya. Ini kalau sudah dibentuk sebenarnya sudah bisa, tapi kalau misalkan mau lebih kenyal lagi bisa ditambahin sama tepung lagi. Jadi enggak perlu tambahan telur juga sebenarnya. Nah, kalau untuk telur, kalau misalkan untuk langsung konsumsi sebenarnya nggak apa-apa ditambah telur. Cuma kalau misalkan udah kayak gini nih ditambah telur misalkan, terus disimpan di dalam kulkas, makanya nanti aku saranin jangan. Kenapa? Karena nanti si lemaknya itu akan membuat si barang ini menjadi asam. Oh gitu. Jadinya asam, kecuali kalau misalkan dikukus. Kalau dikukus tuh biasanya pakai telur. Selain dia berubah tekstur, dia juga akan menambah volume biasanya kayak gitu. Iya. Jadi cuman dipakai tepung tapioka jadi perekatnya ini ya. Betul. Jadi biar cepet ibu-ibunya nggak perlu mengukus gitu kan. Langsung goreng aja. Terus setelah itu mau kita kasih keju. Bisa pakai keju mozzarella, cuma di sini saya pakainya keju quick melt. Yang mudah leleh tapi bukan mozzarella. Kenapa? Karena mozzarella nggak ada rasanya. Beda. Jadi yang ada kalau quick melt gitu ya. Yang keluaran quick melt ini dari produsen keju itu biasanya rasanya cenderung lebih asin biasanya. Kalau misalkan mozzarella itu aku nggak terlalu suka. Pertama dia rasanya tawar. Terus kedua mozzarella itu kalau misalkan udah dingin teksturnya jadi keras. Biasanya mozzarella itu menurutku lebih bagus kalau misalkan ditemani sama parmesan. Cuma parmesan harga belinya lumayan mahal. Kalau jadinya, untuk balita kan susah ibu-ibu mau masak gitu. Jadi lebih baik pakai keju ini aja lah. Ini nanti ditaruh dalamnya. Ditaruh di dalamnya. Di tengah-tengah gitu ya. Di tengahnya. Jadi kalau modelnya makan langsung ada sensasinya betul, ada gitu sensasinya. ya. Kayak gitu. Nah, ini bisa dibentuk sesuai selera. Kita mau pipihin, terus dikasih sama si keju dalamnya tadi. Iya, dalamnya. Kejunya ditaruh dalamnya, Bu. Iya.
ini mau dibentuk bulat, mau dibentuk bulat, kotak atau abstrak atau kalau males, udahlah yang penting dia ada di dalamnya kayak gitu. Nggak masalah sama sekali, nggak masalah. Nggak ada patokan yang harus, gitu masak harus kayak gini gitu, nggak perlu. Yang penting ya bisa dimakan, layak dimakan kayak gitu. Karena gampang-gampang susah, Chef. Kalau balita ini kan cepet bosan juga, Chef. Jadi kan ibunya ini sebenarnya sih ibu-ibu ini sudah banyak yang berinovasi, betul. Iya, tapi ya karena ini ada hal baru, jadi nggak perlu dikukus gitu kan, biasanya mesti langsung digoreng aja. Ya. Sebenarnya kayak gini juga bisa aja kalau mau langsung digoreng atau dibalut tepung yang lain juga bisa aja sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, bisa aja sebenarnya si nugget lele ini itu dikasih perasa lainnya, misalkan rasa rica atau rasa woku misalkan kayak gitu, atau rasa yakiniku atau rasa teriyaki kayak gitu. Nanti tinggal masukin aja bumbunya ke sini, jadi si nuggetnya udah ada rasanya, gitu ya, bumbu jadi kayak gitu. Mau disimpan juga kalau misalkan ini lebih baik sampai di sini prosesnya. Jadi jangan ditepungin terus baru disimpan. Kenapa? Karena si tepungnya itu cenderung basah dan nanti ketika digoreng nggak bisa crispy. Crispy-nya hanya sebentar kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena kan sifat si karbohidrat itu kan nyerap lemak tuh. Nah, ini apalagi udah basah, udah jadinya udah nggak bagus kayak gitu. Nggak enak lagi. Iya, nggak enak. Nah, ini bisa juga nanti dikasih serutan brokoli atau apapun, sayur-sayuran hijau sayurnya gitu bisa dimodifikasi, bisa diganti dengan sayur yang lain. Tapi kalau bayam lebih baik enggak ya, Chef? Lebih baik enggak. Sayuran yang model hijau-hijau gitu aku saranin enggak sih. Tapi kalau misalnya bikin nuggetnya itu dicampur bayam, sawi, tapi hanya sekali makan itu nggak masalah. Karena berpengaruh pada zat-zat tertentu yang nggak bagus untuk dikonsumsi kalau ada bayam, sawi gitu ya. Iya. Oke, ini udah dikotak-kotakin, aku belum kotak-kotakin semua, nanti bisa nyusul. Yang penting nanti menunya udah jadi dulu dua-duanya. Setelah itu nanti bisa kita bikin lagi. Oke, habis itu kita mau bikin tepung pencelupnya dulu. Di sini aku pakai sisa tepung yang tadi aja, tepung serbaguna yang tadi ya. Sebenarnya tepung pencelup bisa diganti pakai putih telur atau pakai telur dikocok aja. Cuma supaya lebih low budget kayak gitu, kita pakai tepung ini jadi aja. Jadi kadang nggak perlu telur pun nggak masalah. Pakai tepung pencelupnya ini aja ya. Tepung pencelupnya pakai ini aja kayak gitu. Kalau pakai telur itu dicampurin di tepungnya atau gimana, Chef? Oh, langsung aja dikocok lepas kayak mau bikin telur dadar aja. Oh, gitu. Pengaruh rasa atau tekstur itu bedanya? Tekstur pasti beda. Biasanya yang pakai tepung terigu itu biasanya teksturnya jauh lebih keras biasanya. Lebih crispy. Enggak, ya lebih crispy tapi biasanya ada kriuknya lebih keras gitu. Oke. Kalau pakai tepung lebih lembek. Kalau pakai telur lebih lembek. Pakai telur gitu ya. Oke. Pakai tepung roti juga nanti di terakhirnya. Tepung roti ya. Kalau misalkan nggak pakai tepung roti, bisa pakai tepung panir bisa. Kalau mau langsung goreng, cuma dia bisa teksturnya lebih halus. Kalau pakai tepung panir, bisa juga pakai bubble crispy yang tadi saya bilang. Lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi, bentuknya bola-bola gitu. Iya. Nah, ini langsung aja yang udah tadi dibentuk kotak-kotak tadi dicelupin. Di yang cair ya. Ya, yang cair langsung dibalurkan ke tepung roti. Ini kalau seperti ini nggak perlu ditekan-tekan ya, saya nggak perlu. Kalau ditekan-tekan nantinya malah benyek karena ini teksturnya masih lembek. Jadi ini keras di luar gitu ya. Crispy outside. Kalau crispy outside gitu. Misalnya pengen rasa-rasa, kan ada itu bumbu-bumbu saset yang kering. Atau kalau bumbu basah bisa nggak ya, Chef? Bumbu basah bisa langsung dimasukin ke adonan ya? Iya, langsung. Iya. Yang tadi awal nyampurin ikan yang sudah dicampur sama yang udah digiling langsung aja. Betul. Atau mau ini kan udah ada nih ikan yang digiling nih. Iya. Kalau misalkan prosesnya dari ikan yang masih belum digiling itu sekalian aja di chopper bareng.
sama bumbunya tadi sama ya? bumbu-bumbunya gitu. Pada saat proses Iya. kopernya ini. Dan kuncinya minyaknya memang harus benar-benar panas ya, Iya. Chef. Kadang kan takutnya itu nanti gosong gitu loh, Chef. Gosong. Jadi kalau terlalu panas. Yang penting ini nanti sampai kecoklatan gitu aja, nggak Iya. jangan terlalu sering dibolak-balik. Dibolak-balik, biarin aja. Soalnya nanti pertama dia mudah hancur, terus Iya. kedua apa namanya, kalau dibolak-balik nanti matangnya gak merata takutnya. Kalau ini biarin aja lah. Nah, sekarang lebih suka tekniknya itu pakai shallow fry, bukan pakai deep fry. Kalau kayak gini kan kita pakai deep fry, di mana si yang mau kita goreng itu terendam semuanya gitu. Tekniknya kan pakai deep fry. Iya. Cuma kesini itu lebih cocok pakai shallow fry. Jadi dia ngambang kayak buaya yang lagi nongol lah kayak gitu. Jadi Separuh nanti gitu nggak bisa? separuh, Nah. betul. Nanti jadi pas bawahnya udah kelihatan coklat, baru kita balik kan gitu. Jadi pemasakannya cuma 2 kali bolak-balik Jadi aja lah nggak kayak harus gitu. di Iya, fry gitu, nggak nggak harus harus di pakai fry kayak minyak gitu. banyak. Dan itu kalau misalkan ibu-ibu ya nggak bisa ngegoreng nih karena apa namanya minyaknya cuma sedikit kayak gitu ya. Pakainya tekniknya shallow fry tadi kayak gitu. Bisa ya, Chef ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau sajikan Plating. Plating.